Ya. Duduk. Ya, silakan duduk anak-anak ya. Baik, sekali lagi selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Oke. Syukurlah. Sebelum Ibu mulai kegiatan hari ini, Ibu lakukan absensi terlebih dahulu. Kayaknya ada yang kurang ya hadir hari ini ya. Dwi Putra Raharja? Oke, hadir. Agus Periawan? Tidak hadir. Karyasa? Ya. Ngurah Aditya? Oke. Arya Stawa? Eka Putra? Hadir. Rara? Tidak hadir. Kenapa? Tidak ada sakit? Oh gitu, ya oke. Lanang? Mesti kadek Lanang, ya. Prista? Oke, Robin? Perhatikan tayangannya di depan. Kalian tahu kan apa yang ada di gambar? Kita di Bali dalam sehari-hari itu pasti pernah melihat Banten Pajegan. Salah satu buah yang digunakan adalah apel. Nah ini kemarin Ibu sempat memotong buah apel tapi belum sempat Ibu makan. Sekarang Ibu bawa ke sini. Sekarang tolong perhatikan ya. Apa yang terjadi pada buah apel yang Ibu pegang? Terbelah. Lagi? Menguning. Lagi? Agak keriput. Agak layu. Oke. Kurang segar. Oke. Berarti ada perubahan. Penting nggak kita mempelajari perubahan yang terjadi? Penting. Kenapa? Karena ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran inti, di sini Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian bisa cermati di depan. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini ada 2 tujuan. Kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri perubahan zat sebagai perubahan fisika atau kimia dengan bergotong royong. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan menyimak video, diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu menyimpulkan perubahan fisika atau kimia di kehidupan sehari-hari dengan bernalar kritis. Ya, nah diharapkan kalian dalam kegiatan pembelajaran ini mampu melakukan analisis terhadap permasalahan nanti yang akan kita temui. Ya, nah untuk penilaian yang akan diadakan di kegiatan pembelajaran kita ada pretest dan posttest. Nah, pretest dan posttest ini Ibu akan gunakan aplikasi Quizizz yang sudah pernah kita coba ya. Kemudian yang kedua ada penilaian presentasi. Nah, ini penilaian presentasi nanti akan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Kemudian yang ketiga ada penilaian sikap. Penilaian sikap yang dinilai adalah sikap gotong royong dan bernalar kritis. Ya, seperti bersih belum? Sudah. Ada sampah tidak? Tidak. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang terakhir, HP hanya digunakan untuk pembelajaran. Ya, nanti untuk menonton video, untuk mencari literatur atau materi, itu baru digunakan HP-nya. Ya, HP tidak boleh digunakan selain kepentingan pembelajaran. Bisa dipahami anak-anak? Ya, tidak apa-apa, tidak apa. Oke, Duita pertama. Oke, dah pretestnya Ibu akhiri. Ibu memiliki sebuah video yang mungkin kegiatannya baru kita lewati bersama. Ya,
Kegiatan apa itu yang kita lewati bersama? Perjusa. Perjusa ada kegiatan apa yang paling kalian memorikan? Api unggun. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah video kegiatan api unggun. Karena kita baru sama-sama melewati, pasti masih segar diingatan. Ya, coba kita perhatikan bersama-sama. Silakan semua perhatiannya ke depan. Ya, simak videonya. Nah, setelah menyimak video tadi, satu yang kalian pikirkan enggak? Apa? Perubahan apa yang kira-kira terjadi di sana? Kimia. Apakah benar? Perubahan hanya perubahan kimia? Apakah hanya perubahan fisika? Di benak kalian muncul sebuah pertanyaan. Ada yang punya pertanyaan? Ada permasalahan nggak yang dari kegiatan api unggun itu? Iya, Robin. Iya, Robin menemukan di sana permasalahannya obornya tidak bisa menyala. Oke, baik. Nah, untuk lebih memastikan perubahan apa yang terjadi saat kegiatan api unggun tersebut. Nah, inilah yang akan kalian pecahkan bersama teman kelompoknya. Kalian membentuk kelompok, ya, terdiri dari 4 sampai 5 orang heterogen. Ada ceweknya, ada cowoknya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk duduk bersama kelompoknya. Dah, silakan. Ini gimana? Udah berempat? Boleh 5 orang, boleh. 4 sampai 5 orang, boleh. Ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua. Baik, karena sudah semua dapat kelompok, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Dah. Oke, sekarang dilanjutkan diskusi kelompoknya. Ya. Ya. Nah, rumusan masalahnya biasanya masalahnya itu berupa kalimat biasa atau kalimat pertanyaan. Kalau kita ketemu sebuah masalah, biasanya kita mau
Hanya sekedar ngomong biasa atau kita bertanya sesuatu? Ya, berarti rumusan masalah gimana bentuknya dia? Berbentuk kalimat tanya. Jawaban hipotesisnya tentang mereka ini benar. Masalahnya dia. Oke, ambil aja salah satu. Satu aja ambil masalahnya. Saya ini. Ya. Obornya tidak mau menyala. Kenapa obor tidak mau menyala? Ya. Nanti buat jawaban sementaranya. Karena sabuk kelapanya agak basah. Itu jawaban sementaranya, ya. Nanti kalian di sini buat analisis sapi unggunnya. Menurut pengamatan kelompok kami, begini. Ya, tulis di sini. Ya, kaitkan dengan tujuan pembelajarannya. Dicoba dulu ya. Ambil aja salah satu ini. Jangan dua. Nanti kalian ribet nanti kalau ambil dua. Ya, satu aja dulu ya ini. Menurut pendapat kalian, kira-kira apa yang menyebabkan obornya tidak menyala? Nah, setelah menurunkan hipotesis, baru kalian melakukan kajian literatur ini, analisis video, kemudian kajian literatur. Kira-kira obor yang tidak menyala itu apa penyebabnya secara ilmiah, bukan dugaan aja. Semuanya. Ya. Sekarang kalian gimana setelah buat rumusan masalah? Nah, carilah informasi, ya, informasi pendukung terkait perubahan fisika, perubahan kimia. Udah. Kalau gini, kayu api unggun akan roboh jika terbakar. Kalau itu jika mau habis terbakar. Boleh? Bakar. Iya. Oke. Konsepnya udah ketemu belum? Bukan literasi belum terkait perubahan fisika, perubahan kimia. Ciri-cirinya apa? Tandanya gimana? Sudah. Jadi nanti saat kalian menjawab rumusan masalah ini, nah kesimpulan ini kan jawaban dari rumusan masalah ini. Saat kalian menulis kesimpulan ini, kalian menjawab rumusan masalah berdasarkan konsep, berdasarkan fakta materinya, tidak hanya dugaan lagi, tidak hanya hipotesis lagi gitu. Kayu terbakar dan ada yang tidak terbakar. Lebih baik kalian fokuskan yang ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran bahan kimia. Jadi yang kalian analisis itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya, ya, bukan ke dasar dharmanya. Silakan disepakati siapa yang menjadi moderator, penyaji, dan tugas-tugas yang lainnya, ya. Kenapa, Gus Dek? Kurangi bercandanya, ya. Hati-hati duduknya. Rumusan masalah. Nah, baik, karena waktu untuk pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, ya sekarang saatnya kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian buat bersama teman kelompoknya. Oke, siapa yang mau presentasi pertama? Rumusan masalah, kenapa kayu tersebut terbakar? Hipotesis, mungkin karena kayu tersebut sebelumnya disirami bensin. Analisis video api unggun. Kayu tersebut ada yang terbakar dan ada yang belum terbakar. Kesimpulan, karena api akan menguap, air di dalam kayu menjadi gas, membuat kayu benar-benar kering, sehingga suhu kayu makin tinggi. Polisakarida yang mengisi ruang serat-serat selulosa kayu akan mulai terbakar. Ya, kenapa kayu bisa terbakar? Ya, itu permasalahan dijumpai oleh
kelompoknya Arlina. Di sana menyatakan karena disiram bensin, berarti ada perubahan apa di sana? Perubahan kimia. Ya, ada perubahan kimia dari yang kayu kemudian diisi bensin, menjadi ada apinya, kemudian ada perubahan bentuk dari kayu itu. Dah? Jadi abu. Oke, benar apa yang dikatakan Eka, jadi abu. Baik itu dari kelompok Arlina. Selanjutnya, siapa yang kedua? Oke, kelompok Arti silakan. Rumusan masalah. 1. Salah satu siswa ovennya tidak mau menyala. 2. Salah satu siswa saat menerima api, ia langsung memberikan temannya dan tidak lupa membaca dasar dharma. Hipotesis. Sabuknya agak basah. Analisis video api unggun. Menurut kelompok kami, jika api unggun menyala dan berubah menjadi arang atau abu, maka disebut perubahan kimia karena adanya perubahan bentuk. Kesimpulan, perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya zat baru yang memiliki sifat yang berbeda dari bentuk semula. Contohnya, kayu dibakar menjadi arang. Perubahan apa saja? Ayo, pegang aja. Kimia dan fisika. Kimia dan fisika. Apa ciri perubahan kimia? Ya, Rita. Menyalakan korek api. Perubahan fisik, perubahan apa tadi? Perubahan kimia. Apa ciri-ciri perubahan kimia? Besi yang mengkarat. Pertama, terbentuknya zat baru. Tadi kan dari kayu menjadi arang, kan terbentuk zat baru. Ya, kemudian ada perubahan warna. Ya enggak? Warna kayu dengan warna arang tadi kan berbeda. Ya, terbentuknya apa lagi? Ada perubahan. Kalau perubahan bentuk dia perubahan mana? Fisika apa kimia? Perubahan bentuk yang masih sifatnya ke zat awal itu perubahan fisika. Ya. Misalkan kayu bakar api unggun tadi yang mungkin awalnya bentuknya besar kemudian dipecah-pecah menjadi lebih kecil. Itu adalah perubahan fisika. Yang bentuknya masih seperti bentuk awal, masih kayu. Dah? Kemudian apalagi ciri perubahan kimia? Tadi ada perubahan warna, ada perubahan bentuk atau terbentuknya zat baru. Lagi ada adanya endapan atau bekasnya, kayak tadi ada abu atau arangnya. Ya, itu adalah ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Udah? Ada yang belum jelas? Tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik, kalau memang tidak, silakan hasil pekerjaannya dikumpulkan. Sudah diisi identitas ya?
Mumpuni. Satu, dua, tiga, lagi 2 kelompok. Agak jenuh ya setelah kalian diskusi cukup lama. Mau santai sebentar? Oke. Gamenya mungkin sederhana saja. Kalian tahu nama-nama negara di seluruh dunia kan? Tahu. Oke. Ibu akan coba buat pertanyaan beberapa dengan menggunakan abjad. Siapa yang tahu boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Negara yang huruf awalnya D. Bagus, Robin. Donggala. Donggala negara apa? Kota. Oke. Oke, nanti dicek lagi. Yang kedua, negara yang huruf depannya Ki. Qatar. Oke. Negara yang huruf depannya K. Kamboja. Ada lagi? Korea. Kroasia. Kazakhstan. Kanada. Oke, bagus ya. Terus yang terakhir, negara yang huruf depannya V. Vietnam. Lagi? Apa lagi? Bukan. Vatikan. Bukan. Venezuela. Oke, bagus ya. Bagus pengetahuan umumnya. Udah? Bersama-sama sudah membuat kesimpulan. Ya, ada 2 perubahan zat, yaitu yang pertama perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Kemudian susunan komponen zatnya tidak berubah. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan zat yang baru. Oke? Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri perubahan kimia, ada terbentuk zat baru, terbentuk gas, terbentuk endapan, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu. Sesuatu. Oke, sementara Linda teratas. Si Alit yang nggak ganteng. Ada Parwati di ketiga, urutan ketiga. Woi, Okta nyalip dia, Okta nyalip. Arlina nyalip. Kayla nyalip. Gosdek mana nih Gosdek? Kok nggak kelihatan? Oh gitu. Oke, Nesya naik. Melisa. Oke, Ibu akhiri, kita lihat siapa yang ada di top. Gede A. Oke, peringkat pertama ada Widi. Tepuk tangan dulu untuk Widi. Oke.
Yang kedua ada Okta, ada GDA. Silakan yang bertiga ke depan boleh. Sesuai janji Ibu, yang masuk 3 besar Ibu kasih hadiah. Jangan dilihat bentuknya ya, tapi lihat apresiasinya. Widi peringkat pertama, peringkat kedua siapa? Okta ya, Okta. Ketiga Alit. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, silahkan kembali ke tempat. Ya. Eka mau? Ayo dong, nanti peringkat pertama. Oke, ya. Refleksi sedikit ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, ada nggak hal-hal yang, atau bagaimana perasaan kalian setelah belajar tadi? Senang. Ada nggak materi yang belum dipahami? Ada? Tidak? Sudah paham semua? Bagus kalau memang sudah paham. Ya, berdasarkan kalian tidak lupa atas apa yang sudah kita pelajari, Ibu punya titipan sesuatu untuk di rumah. Ya, nah, tugas di rumah supaya konsep yang kalian pelajari tadi nyambung, kalian silakan temukan fenomena perubahan fisika dan perubahan kimia di lingkungan tempat tinggalmu. Ya, ada nggak di lingkungan kalian perubahan fisika atau perubahan kimia? Tugas kalian di rumah. Ya, nah untuk pertemuan selanjutnya materi kita adalah mengenai kerapatan zat. Mau ditanyakan? Ya, tidak. Tidak. Baik, kalau memang tidak, karena kita tadi awali dengan berdoa, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mungkin Ibu minta tolong ketua kelas untuk memandu. Berdiri. Nasuram Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang. Siang.